Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 semuanya. Semoga kalian semua hari ini masih kuat puasanya. Allahumma amin. Gimana? Masih kuat kan ya? Ada kendala? Enggak dong, tentunya karena stay at home terus kan ya, selalu di rumah terus. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pesantren Ramadan untuk pembelajaran PAI. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Apa? 100 ya. Materi kita hari ini adalah tentang berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Ada yang tahu orang tua itu siapa coba? Ada yang tahu orang tua itu siapa? Oh, Ustadz dengar nih. Orang tua katanya ayah, ibu, ayah, bunda, abi, umi. Betul sekali. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah mendidik kita. Ustadz, kalau di rumah dan di sekolah, kalau di sekolah siapa orang tuanya Ustadz? Guru-guru kita. Orang tua kalau ketika di sekolah adalah guru-guru kita. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan orang tua merupakan salah satu hal yang sangat fundamental atau salah satu hal yang sangat mendasar. Terkadang terlihat sepele tapi tidak untuk disepelekan. Terkadang terlihat mudah tapi tidak untuk dianggap mudah. Kenapa? Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah nih, ya, ridhonya Allah fi ridal walidain, tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah, marahnya Allah, fi sukhtil walidain, tergantung kepada marahnya orang tua. Jadi kalau kemudian jangan sekali-kali kita membuat hati orang tua kita terluka, baik karena ucapan kita, baik karena tingkah laku kita, atau karena hal-hal yang lain sebagainya. Kita tentunya belajar dari kisah Alqamah, ya. Kita belajar dari kisah Alqamah. Ada yang tahu Alqamah itu siapa? Belum tahu. Alqamah adalah sahabat Nabi. Alqamah itu orang yang rajin beribadah setiap hari. Bagaimana akhirnya? Kita ingin tahu kisahnya? Lihat kisahnya ya setelah ini. Ya. Selamat menyaksikan kisah Alqamah terlebih dahulu. Baiklah, kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Di saat sakratul mautnya, dia didera rasa sakit yang amat sangat dan berkepanjangan. Berhari-hari dia berada dalam keadaan itu. Tolong. Apa yang kau rasakan, suamiku?
Katakanlah suamiku, apa yang kau rasakan? Oh ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Keadaan Alkoma sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras dan sepertinya dia semakin menderita. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Assalamualaikum. Ibu. Sakit. Alkoma, kau kenapa? Hah? Ada apa dengan keponakan? Astaghfirullahalazim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, Ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alkoma, ucapkanlah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ibu. Astagfirullah. Astagfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alkoma? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Belum, Ayah. Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Mengetahui beratnya penderitaan Alqamah, salah seorang sahabat yang lain bergegas menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, sang sahabat menceritakan penderitaan Alqamah yang tengah menghadapi sakaratul mautnya. Nabi pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ibu? Sahabat pun menjelaskan bahwa Alqamah masih memiliki ibu yang sudah tua. Lalu, apa kata Nabi, Bah? Mengetahui Alqamah masih memiliki ibu, Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat itu untuk memanggilnya dan menghadap Nabi. Wahai adikku, saat ini putramu Alqamah sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alqamah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alqamah sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahalazim. Aku tidak peduli. Hah? Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alqamah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Wahai Ibu Alqamah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alqamah. Anak itu sudah menyakiti hatiku. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqamah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya. Sementara aku, ibunya, diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqamah putraku,
Bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya? Apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih banyak, putraku. Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu. Saya keliru. Baju untuk Ibu bukan yang itu, Bu. Tapi yang ini, Bu. Ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku, Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Alkomah, bolehkah Ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu. Kue ini pesanan istriku. Tapi bagaimana kalau Ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan, Bu? terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alkomah. Ini ada surat dari ibumu. Alkomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi... begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirianmu, wahai ibunda Alkomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi. Betapa terperanjatnya Rasulullah dan para sahabatnya tatkala mendengar pernyataan Ibu Alqamah yang tidak mengakui Alqamah sebagai anaknya. Sang ibu benar-benar marah dan sakit hati. Akhirnya, dengan pertimbangan untuk meringankan azab atas Alqamah di akhirat kelak, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh sang ibu. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Alkomah. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar? Untuk membakar anakmu, Alkomah. Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo, Bu. Ayo kita pergi, Ammar. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah. Saksikanlah ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh, aku telah meridhoi dan memaafkan Alkomah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kisah Alkomahnya? Berakhir dengan menyenangkan atau menyedihkan? Hah? Oh, luar biasa. Betul sekali.
bahwa hanya karena hal yang sedikit ketika orang tua itu tidak ridho, itu bisa membuat atau bahkan mengadab kita di dunia. Tadi menyimak ya kisah Alqamah ya, sampai kemudian dia ahli ibadah bukan karena dia nggak pernah sholat, dia ahli ibadah, ahli jamaah, tapi gara-gara kepada orang tua kurang baik, sehingga Allah memberikan pelajaran kepada manusia sehingga Alqamah susah untuk meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah kita menyaksikan kisah Alqamah tersebut, setidaknya kita harus belajar bagaimana sih adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua di sini Ustaz akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu ihsana, dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sih caranya kita berbuat baik kepada orang tua? Perhatikan. Yang pertama, menghormati orang tua. Menghormati orang tua begini ya Ustaz, menghormat seperti bendera, berbeda. Menghormati orang tua tidak seperti itu caranya. Ketika ada orang tua kemudian saya hormat begini, salah. Nggak seperti itu caranya. Tetapi menghormati di sini adalah kita mentaati ucapannya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan selama perintahnya adalah untuk kebaikan. Diperintah nurut, tidak membentak dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak meninggikan suara di depan orang tua. Ini penting. Tidak meninggikan suara di depan orang tua. Maksudnya gimana Ustaz? Contoh, orang tua kan biasanya berkatanya halus ya, Mas tolong ini. Jangan sampai kita menjawabnya dengan suaranya lebih tinggi, dengan nada yang marah dan lain sebagainya. Allah tidak akan suka yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ini tidak membentak orang tua. Bahkan di Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata saja kepada orang tua. Berkata saja tidak boleh. Apalagi kemudian sampai membentak. Kemudian bersikap sopan dan berkata santun kepada orang tua. Ya, sopan. Tidak kemudian menunjukkan perbuatan atau ucapan yang kasar. Ketika lewat di depan orang tua, permisi, sehingga orang tua kita merasa bangga. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya sopan dan santun semuanya. Kemudian yang selanjutnya, meminta maaf kepada orang tua jika bersalah. Ketika kalian merasa salah kepada orang tua, jangan sungkan untuk meminta maaf. Ini terkait dengan hal yang ini tidak hanya kepada orang tua. Ketika kamu berbuat salah kepada orang lain, maka sudah seyogianya yang bersalah meminta maaf kepada yang telah kita berbuat salah. Kemudian ini, mendoakan orang tua. Kalian sudah paham? Ustadz yakin kalian semuanya paham untuk mendoakan orang tua ini. Ya, bagaimana doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba ulangi sekali lagi bareng-bareng sama Ustaz. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa Ustaz? Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku.
waliwalidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku shaghira, ketika aku masih kecil. Ketika kecil kita dilahirkan oleh ibu kita. Bagaimana rasanya melahirkan? Tanyakan kepada ibumu. Ibumu berkorban nyawa untuk kalian. Ibumu berkorban nyawa untuk kita semua hanya demi melihat anaknya lahir. Ya. Bapak bagaimana? Bapak pun juga berkorban banting tulang agar apa? Hanya agar kalian nyaman untuk belajar di sekolah. Nyaman ketika berada di rumah, hanya untuk agar kalian merasa kenyang. Ayah ibumu rela berkorban untuk itu. Janganlah ketika ayah ibumu sudah berkorban seperti itu, kemudian kamu membuat perlakuan yang jelek, membuat perlakuan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua bukan orang yang seperti pembantu, bukan sama sekali. Orang tua adalah lahan kita untuk berbuat baik. Hari ini kita dididik oleh orang tua, maka esok ketika orang tua kita sudah tua, itu adalah sebaliknya. Kita yang nanti akan merawat orang tua. Jangan sampai nanti orang tua kita terlantar sementara kita sukses. Paham? Kalian boleh bercita-cita menjadi orang yang sukses. Jangan lupa bahwa kesuksesan kalian hari ini ada di balik doa orang tua. Jangan sepelekan itu. Ya, sekali lagi, kesuksesan kalian hari ini ada di balik doa orang tua kalian setiap saat. Ketika sholat berdoakan kalian tanpa kalian ketahui. Ketika orang tua sedang bekerja, orang tua kalian doakan kalian tanpa kalian ketahui. Maka oleh karena itu wajib bagi kita semua sebagai anak mendoakan kedua orang tua kita semampu kita, sekuat kita, semaksimal mungkin untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu berbakti kepada orang tua. Dan kalian semua semoga diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Pesan terakhir, janganlah kalian berbuat yang mengecewakan orang tua. Janganlah buat orang tua kalian sampai marah. Ingat, kesuksesan kalian berada di balik doa orang tua kalian. Sekian, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.